Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita pada saat ini kita berjumpa dalam rangka mendiskusikan eh, tentang etika dalam politik, ya. Beberapa bulan terakhir ini kita itu sering mendengar etika dalam berpolitik ini sudah tergerus, bahkan sudah tenggelam, ya. Maka kemudian banyak sekali juga orang yang merespon. Tapi kita coba di sini melihat bahwa bagaimana peran etika dalam politik perspektif Islam. Pada saat ini kita bersama Dr. Yusdani, ya, akan berbicara tentang etika dalam politik Islam ini. Kemudian kita coba mendalami lebih jauh kira-kira di permukaan itu seperti apa yang terjadi. Jadi kalau kita berbicara sejauh mana komitmen etika dalam perpolitik, terutama kita lihat menjelang dan pasca pemilu tahun 2024 ini, kira-kira seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bapak Dr. Asmuni MA. Ya, saya kira tema politik ini selalu menarik untuk kita bincangkan, Pak As, ya. Apalagi tadi sudah diperoleh oleh Pak Dr. Asmuni, Indonesia ini barusan kita melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pilihan presiden dan juga pilihan legislatif gitu, dan hasilnya kayaknya sudah tidak jauh berbeda ya dari baik real count maupun quick count gitu ya. Baik, tadi sudah dimulai pembicaraan tentang problem politik, itu salah satunya adalah problem etika. Ya, saya kira kita mungkin sedikit kembali kepada konsep awal ya dari Islam dan politik. Saya kira Pak Asmuni sangat paham, misalnya dari sisi aliran politik Islam dan politik itu kan paling tidak ada 3 aliran ya. Yang aliran pertama ini mungkin ini yang kita sebut dengan aliran legal formalistik, semuanya harus simbolik gitu ya, negara ya negara Islam gitu kan, pemerintahan Islam gitu. Dan ini juga banyak pengikutnya, dan di kontestasi kemarin saya kira juga ada juga yang merefleksikan cara berpikir ini gitu ya. Kemudian juga ada aliran yang selalu dituduh sekuler. Ya, saya kira tokohnya sangat terkenal. Saya kira juga Pak Asmuni pernah baca buku yang bersangkutan ini ya. Ya, dia mengatakan ya politik, agama ya agama, apalagi etika itu ya. Itu tidak bisa dipertemukan. Nah, kemudian karena ada aliran pertama, ada juga aliran kedua, muncul alternatif aliran yang ketiga. Nah, aliran yang ketiga ini yang biasanya disebut dengan aliran etis substantif gitu. Jadi tidak terlalu tertarik berbicara format dan sistem negara, tetapi tertarik bagaimana pondasi negara itu menjadi kuat. Nah, mungkin itu yang tadi sempat disinggung oleh Pak Asmuni terkait dengan etika politik ya, etika pemerintahan dan juga etika negara. Saya kira itu Pak Asmuni sebagai prolog kita ya, kita bicara tentang Islam dan politik. Tentunya ya kita sebagai seorang muslim saya kira kita ya sangat populer dengan hadis Nabi yang mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak ya. Saya kira totalitasnya seperti itu. Baik, itu Pak Asmuni. Baik, ini luar biasa ini. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh etika dalam berpolitik atau relasi antara etika dengan politik, saya kira perlu kita jelaskan dulu, Pak, antara nilai dan etika, ya kan? Nah, sebetulnya kalau di dalam bahasa Arab kan qimah dan akhlak. Tapi tidak apa-apa kita memakai istilah etika. Yang kita maksudkan etika itu adalah akhlak. Kemudian kalau kita menggunakan kata nilai, itu maksud kita itu qimah, kan begitu. Ini dulu yang perlu kita jelaskan secara sederhana. Konsep nilai itu kan sebetulnya tidak ada di dalam Islam itu. Artinya setidaknya itu tidak dirumuskan oleh para ulama itu ya. Karena
nilai itu sendiri kan terjemahan dari kata value kan dalam bahasa Inggris gitu kan. Nah, sedangkan akhlak itu sering diartikan dengan etika. Nah, orang mengatakan bahwa nilai itu sifatnya individual. Nah, kemudian kalau etika itu sifatnya adalah masyarakat secara umum. Nah, sehingga sering juga kita dengar bahwa kalau ingin memperbaiki akhlak atau etika orang, perbaiki dulu individu-individunya. Sebab di dalam individu itu disitulah ada nilai. Bahkan ada orang mengatakan bahwa etika itu adalah refleksi daripada nilai itu. Gitu kan. Nah, sehingga kalau ada misalkan perilaku yang sangat beragam gitu, saya kira itu adalah mencerminkan etika yang nilai yang ada di dalam pribadinya itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi persiapan untuk menghadapi pemilu tahun 2024 ini, Pak. Saya kira perilaku aktor-aktor politik itu kan sangat beragam. Yeah. Nah, kita juga dengar bahwa presiden itu cawe-cawe kan gitu misalkan. Dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut Pak Yusdani, apakah cawe-cawe itu juga adalah merupakan perilaku yang lahir dari nilai yang ada di dalam seseorang gitu, dalam diri seseorang? Baik, saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik ya untuk kita kaji bersama. Bahkan saya kira ini sebuah kajian, di samping itu kajian bersifat filosofis juga bersifat realitas gitu ya. Nah, tadi Pak Asmuni menjelaskan terkait dengan persoalan ada al-qimah dan juga ada value ya. Nah, mungkin ada persoalan di dalam dalam perpolitikan di Indonesia. Tadi Pak Asmuni sudah menyebut ada istilah cawe-cawe gitu ya. Nah, cawe-cawe ini kalau kita lihat sepertinya di Indonesia ini sekarang itu antara etika dengan hukum atau mungkin antara akhlak dengan hukum itu sepertinya tidak nyambung ya. Dan seharusnya ketika cawe-cawe dalam arti negatif itu seharusnya menjadi persoalan ya bagi seorang pimpinan, apalagi pimpinan tertinggi dalam sebuah negara. Nah, cawe-cawe itu bisa berarti positif, bisa juga berarti negatif. Sepertinya kita ingat komentar ya mantan wakil presiden kita 2 periode itu, Pak Pak Yusuf Kalla ya. Itu beliau mengatakan kalau betul ada cawe-cawe itu secara etika itu melanggar etika. Etika itu harusnya lebih tinggi kedudukan daripada hukum. Nah, oleh karena itu disinilah mungkin diskusi kita yang singkat ini Pak Asmuni ya. Ketika kita berbicara etika ini memang menurut saya urgensinya segera untuk dirumuskan bagaimana rumusan etika dalam berpolitik gitu. Termasuk misalnya etika, pondasi etika untuk mengelola negara gitu ya. Ya mungkin kosakata kita di dalam kajian keislaman adalah akhlak gitu ya. Tapi di umum biasanya disebut etika gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini persoalannya adalah di dalam ajaran kajian keislaman kita, etika itu bagaimana dirumuskan sehingga betul-betul substantif, kemudian filosofis dan juga kontekstual dengan tuntutan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Saya kira ini sebuah topik yang perlu kita diskusikan terus sehingga itu menjadi sebuah dasar pijakan kita untuk melihat bagaimana realitas yang terjadi. Baik ya. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh juga ini ya, masih persoalan etika yang diperlihatkan lah oleh aktor-aktor tertentu ya. Ini kan masalah negara. Masalah negara ini kan masalah besar dan melibatkan masyarakat secara umum. Dan cita-cita negara itu kan kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa yang lebih singkat itu kan ingin mensejahterakan bangsa ini gitu kan. Nah, untuk mensejahterakan bangsa ini kan membutuhkan partisipasi publik. Nah, partisipasi publik itu kemudian difasilitasi dengan apa yang disebut dengan demokrasi. Nah, demokrasi ini kalau kita kaji dari kaedah hukum Islam itu kan menjadi wasilah
Jadi mungkin perlu dielaborasi, Pak. Demokrasi sebagai wasilah ini mungkin tidak ternodai oleh ambisi seseorang atau golongan orang atau sekelompok orang. Bagaimana kira-kira? Ya, saya kira dalam bacaan kita melihat realitas yang terjadi ya, yang saya kira di sekitar kita ya, terutama barusan kita melaksanakan pesta demokrasi dalam tanda kutip itu. Ya, saya sepakat dengan istilah demokrasi ada sebagai wasilah gitu ya, atau sebagai sarana instrumen gitu. Dan kita mungkin memang sepakat bahwa negara kita ini didirikan, atau juga mungkin secara umum negara dalam Islam didirikan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan itu gitu ya. Nah, tetapi demokrasi juga menurut saya, demokrasi itu perlu kita pilih dua. Ada demokrasi yang bersifat etis substantif, ada demokrasi prosedural. Nah, sepertinya Pak Asmuni ya, kalau kita lihat, kita pahami realitas yang terjadi, kita masih terjebak demokrasi prosedural. Nah, demokrasi prosedural itu yang penting 50% plus 1 menang. Nah, padahal dalam etikanya sesungguhnya seharusnya kan siapa yang terpilih itu adalah orang yang terbaik. Nah, ini persoalannya. Saya kira perdebatan filsafat masuk di situ, perdebatan sosiologis masuk di situ, perdebatannya ini juga menjadi persoalan. Nah, sampai sekarang menurut saya mungkin kalau kita misalnya mengutip pendapatnya Abdul A'la Al-Maududi yang dia mempromosikan teodemokrasi, karena menurut saya latar belakangnya tadi demokrasi itu bisa dibawa kemana-mana kalau dia secara prosedural. Nah, tapi pondasi demokrasi ini yang barangkali di situ fungsi urgennya etika di dalam politik itu. Ya, saya kira itu sebagai tanggapan singkat saya dari apa yang disampaikan oleh Pak Asmuni tadi. Baik, cukup menarik ya. Orang diposisikan sebagai pemenang dalam pilihan itu jika calonnya ini 3 gitu ya, ketika dia itu memperoleh 50 plus 1. Saya kira untuk memperoleh angka 50 plus 1 itu tidak terlalu sulit ya. Dan pasti itu ada pemenangnya. Tapi kan pertanyaan fundamentalnya itu adalah bagaimana cara memperoleh angka 80% plus 1 itu. Iya. Gitu loh, Pak ya. Iya. Jadi bagaimana caranya? Nah, menurut pandangan Pak Yusdani, jadi pengamatan kita ini Pak sebagai penonton gitu kan itu kan tarian-tarian yang enak ditonton pada waktu kampanye gitu menjelang pemilu, bahkan setelah pemilu juga bisa kita anggap sebagai tarian-tarian yang sangat indah untuk ditonton gitu. Jadi menurut Pak Yusdani bagaimana ini proses untuk memperoleh 50% plus 1 itu sudah sudah sesuai etika, ataukah justru ya beretika tetap atau berakhlak? Tapi kan di dalam Islam itu kan akhlak itu kan ada 2. Ada akhlak yang terpuji dan ada akhlak yang tercela gitu kan. Saya kira kalau kita mengkelompokkan cara memperoleh 50% plus 1 itu sudah memenuhi akhlak yang terpuji atau akhlak yang tercela gitu. Wah, ini sebuah tema yang sepertinya simpel, tapi saya kira realitasnya ini memang perlu kita bedah Pak Asmuni ya. Jadi sepertinya 50% plus 1 itu oleh kalangan tertentu karena dia punya power ya, atau dia punya kapital tertentu, dia akan mudah memperoleh itu. Nah, tetapi kadang-kadang yang menjadi kritik selama ini adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu yang barangkali yang perlu kita soroti, yang perlu kita lihat, yang perlu kita pahami bersama. Nah, barangkali ini Pak Asmuni yang selama ini digaungkan oleh para pihak. Wah, ini kalau menang 1 putaran ini dituduh betul itu ya. Ini mesti ada rekayasa. Nah, mungkin yang kita kritik ini ya aturan main juga, aturan main. Ini yang menjadi persoalan. Dan aturan mainnya tentunya juga turunan dari akhlak kalau kita bahasa dalam konsep Islam. Nah, tetapi akhlaknya ini ya mungkin bukan yang mahmudah, tetapi itu katakan mazmuma gitu ya.
Nah, tetapi itulah yang menurut saya politik ini memang lebih dinamis, tetapi ya kadang-kadang menjebak juga gitu ya. Nah, oleh karena itu tentunya di sini kita sudah berapa kali pemilu, terutama di era reformasi. Menurut saya kita masih terjebak pertama, demokrasi yang kita anut masih demokrasi prosedural. Jadi tetap saja saya kira, tetapi kayaknya untuk merubah ini juga bermasalah gitu ya. Nah, tetapi perlu kita lakukan dan perlu kita kritisi. Ke depan itu sepertinya demokrasi tidak boleh demokrasi ansih, tapi dia harus didasarkan pada nilai yang itu nilai itu berpihak pada rakyat banyak dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan. Saya kira gitu Pak Asmuni sebagai sebuah respon singkat saya. Ya, sebetulnya begini ya, kalau saya melihat kan banyak tolok ukurnya kan demokrasi itu. Kalau kita melihat proses demokrasi di Indonesia itu dari sisi partisipasi masyarakat sebetulnya cukup bagus. Artinya jumlah pemilih itu kan sudah sekian persen. Nah, yang menjadi masalah adalah para pesaing ini. Di mana para pesaing ini ada yang diindikasikan melakukan cara-cara yang kurang sehat. Kan itu. Nah, sehingga menang pun kayaknya juga kurang nyaman. Karena ada orang yang mengatakan bahwa legitimasinya lemah. Malah justru yang kalah itu yang menjadi lebih nyaman. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk mengurai itu ini? Ketika yang menang itu dianggap legitimasinya itu lemah. Sebab ini penting dalam konteks tujuan bernegara itu nanti yang akan kita uraikan setelah ini. Ya, saya kira begini, ketika kita berbicara yang menang itu tidak nyaman karena merasa legitimasinya kurang gitu ya. Itu sebetulnya sudah masuk kepada ranah bahwa yang bersangkutan berarti secara tidak langsung mengakui bahwa dia melakukan hal itu gitu, melakukan yang artinya cara-cara yang tidak sesuai dengan koridor rule of game-nya gitu ya. Nah, ini persoalannya. Nah, kemudian barangkali ada solusi yang terpilih atau yang menang itu merasa tidak nyaman, tetapi seharusnya yang kalah juga itu menurut saya di Indonesia ini tradisi oposisi itu masih menjadi sebuah cita-cita gitu. Dan sebetulnya ini yang barangkali check and balance ini sangat penting gitu ya. Nah, oleh karena itu tentunya kita melihat realitas yang terjadi tahun 2024 ini ya. Jadi antara pemenang dengan yang tidak mencapai suara tertentu itu, dalam arti yang pemenang nomor urut 2, nomor urut 3, seharusnya ini juga ya mungkin kita perlu memformulasikan yang kita sebut dengan oposisi yang loyal. Ya. Mengapa saya katakan oposisi yang loyal? Ya, sebagai penyeimbang sepanjang pemenang itu melakukan sesuai dengan rule of game ya, kita dukung. Tetapi ketika rule of game itu ditinggalkan oleh pemenang, maka itu perlu kita lakukan kritik gitu ya. Nah, ini barangkali salah satu cara ya untuk bagaimana kita melihat mengarahkan agar permainan mencapai kesejahteraan dalam 5 tahun ke depan itu bisa terjaga gitu. Nah, di sini juga saya kira ini dari akhlak juga Pak Sumuni ya. Saya kira seperti itu penjelasannya. Kan di dalam Al-Quran itu kan ada ajaran. Udkhulu fis-silmi kafah. Memang potongan ayat ini sering diartikan bahwa bagaimana kita itu mengimplementasikan ajaran Islam secara total. Tapi ada penafsir yang mengatakan bahwa udkhulu fis-silmi kafah itu adalah kita diperintah oleh Allah untuk masuk pada suasana damai secara total. Ya. Nah, untuk masuk ke suasana damai secara total dalam konteks berpolitik adalah antara lain bagaimana proses berpolitik itu difasilitasi oleh apa yang kita sebut dengan demokrasi tadi. Karena demokrasi itu adalah menuntut partisipasi masyarakat secara total juga. Nah, masalahnya kemudian ketika aktor-aktor politik itu gitu ya, meremehkan etika, katakanlah sekaligus juga meremehkan nilai. Ya. Misalkan amanah, jujur. Gitu ya. Kemudian juga
apa namanya bersaing lah secara sportif dan lain sebagainya. Nah, kalau itu dilakukan, sebetulnya pasca pemilu ini kita damai. Kita itu sudah masuk pada suasana damai secara total. Sebab proses menuju damai itu sudah kita lakukan. Tetapi ketika masuk kepada proses damai itu tidak mempertimbangkan etika, maka pasca pemilu sesungguhnya bukan kedamaian yang lahir, yang muncul, melainkan satu sama lain itu terjadi antara suka tidak suka, bahkan demo dan lain sebagainya. Saya kira sisi ini yang tidak dipertimbangkan oleh sebagian politisi kita itu ya. Jadi kalau mereka itu mempertimbangkan etika, indah sekali setelah pemilihan itu. Menurut Pak Isdani kira-kira seperti apa? Saya kira ini jadi menurut saya ini sebagai sebuah ilustrasi kita ke depan gitu ya. Ya, saya kira mungkin penafsiran udkhulu fisilmi kapa yang kedua tentang sebagai kedamaian secara total ya. Itu ada istilah mungkin nanti perlu dielaborasi Pak ya. Namanya fitrah majbulah. Nah, fitrah majbulah ini sebetulnya kalau kita kaitkan bagaimana partisipasi dan bagaimana masyarakat kita melakukan partisipasi dalam rangka mewujudkan negara sejahtera itu, sebetulnya kayaknya masyarakat kita sudah lebih dewasa daripada aktor politik. Nah, ini persoalan. Nah, maka sekalipun mungkin ketika kampanye, ketika kontestasi itu berdarah-darah dalam tanda kutip, tetapi setelah itu damai, selesai gitu kan. Masyarakat kita sudah tidak ada lagi friksi-friksi. Nah, tetapi aktor-aktor yang kadang-kadang tidak siap kalah atau juga ya dalam tanda kutip juga mereka ingin optimalisasi kemenangan gitu ya. Ini jadi persoalan. Nah, yang kita sayangkan kadang-kadang apa yang sering disindir oleh Prof Mahfud itu, setiap pemilu ujung-ujungnya yang kalah selalu mengatakan terjadi kecurangan. Walaupun Pak Mahfud sendiri mengatakan dibuktikan kecurangan apapun tidak bisa membatalkan hasil pemilu, begitu kan. Nah, saya kira Pak Mahfud ini di satu sisi politisi, di sisi lain juga ahli hukum. Tapi di sisi lain juga dia membela dengan akhlak atau etika dalam berpolitik itu gitu ya. Nah, mungkin ini yang menarik untuk kita kaji karakter bangsa kita ini ya. Dan tadi yang mungkin istilah perlu kita elaborasi lebih lanjut yang disebut dengan fitrah majbulah bangsa kita ini. Menurut saya luar biasa. Jadi menurut saya konstituen kita ini sebetulnya luar biasa. Iya, ini menarik. Aktornya itu, Pak. Ini menarik. Ketika konstituen kita itu diposisikan lebih dewasa daripada pelaku politik itu. Saya kira ini menarik. Saya kira di akhir segmen ini gitu. Jadi begini. Tadi masyarakat justru lebih pandai mengimplementasikan demokrasi itu. Yang bermasalah itu kan para aktor politik ini. Betul. Lalu saya ingat pada ayat wala takunu kallatina qadal ghazalha min ba'di quwwatin ankatha. Jadi dia membangun demokrasi itu dengan cara yang bagus gitu ya. Dengan cara yang cukup beretika gitu. Dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa kali pilihan sebelum tahun 2024 ini. Tapi kok kemudian pada tahun 2024 ini sangat kentara gitu. Justru demokrasi itu dirusak oleh mereka yang membangun demokrasi itu sendiri. Itu ya maksud saya dari ayat tersebut. Nah, ini kira-kira seperti apa ini? Ini kelemahan yang sangat fundamental ini bagi aktor politik. Ya, saya kira ini jadi di satu pihak demokrasi ingin berjalan secara baik, tetapi ya tanpa dukungan etika yang sangat kuat. Saya kira ini luar biasa ya menjadi persoalan gitu ya. Nah, oleh karena itu tentunya ke depan ini barangkali kita lanjutkan diskusi yang akan datang Pak Asmuni ya. Saya kira ini sebagai diskusi awal kita ya. Nanti ada tema-tema lain yang terkait sebagai tema lanjutan dari diskusi kita ini. Saya kira mungkin nanti tiba satu saat nanti kita mungkin diskusi tentang aspek etika politik atau etika bernegara bagaimana kita rumuskan kembali dalam konteks Indonesia. Nah, mungkin saya sebagai closing statement saya ya untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Asmuni tadi.
mungkin kalau kita belajar dari Partai Masyumi sebagai partai yang itu adalah dia betul-betul membawa gerbong kepentingan umat Islam, itu luar biasa, dia mengorbankan dirinya, ya, yang disebut oleh Buya Syafi'i Ma'arif itu adalah sebuah partai yang mati syahid membela demokrasi. Mengapa katakan mati syahid? Daripada dibubarkan oleh pemerintah, mereka membubarkan diri sendiri karena takut nanti demokrasi yang dijalankan oleh penguasa ini tidak sesuai dengan koridor demokrasi yang sesungguhnya. Saya kira itu sebagai closing statement saya. Terima kasih. Memang menarik ya. Insya Allah nanti pada podcast yang kedua kita coba berbicara tentang arah dari negeri ini, arah dari bangsa ini. Nampaknya sekarang ini arah bangsa ini tidak ada, hilang, sehingga arahnya kemana-mana gitu kan. Arah pembangunannya tidak jelas, kemudian juga pendidikan juga tidak pernah menjadi isu nasional yang kemudian akan diperbaiki gitu. Malah isu nasionalnya itu kurang produktif, makan gratis gitu ya. Wah, ini saya kira ya mungkin bagi orang tertentu ini ya bagus ini, tapi sangat tidak konstruktif ya untuk untuk pembangunan bangsa ya. Jadi nanti kita coba untuk mengelaborasi ini gitu ya. Ini sekedar untuk pengantar. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang juga tidak terlalu lama gitu ya. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Drs. Yusdani MAG. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.